Sahabat tani, efek pemberian pupuk dan pestisida kimia berlebih yang tidak diimbangi dengan pemberian bahan organik dan pembenah tanah serta mikroorganisme merupakan penyebab penurunan kualitas lahan pertanian kita. Dan jika ini diteruskan, maka bisa terjadi yang namanya kerusakan lahan pertanian dalam jangka panjang ya sahabat tani. Seperti yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya bahwa sebenarnya tanaman itu bisa mencari makannya sendiri selama unsur hara atau makanan yang ia butuhkan itu tersedia pada tanah. Hasil lapukan bahan organik misalnya tersedia di dalam tanah, maka itu akan membuat tanah penuh dengan nutrisi sehingga tanaman kita bisa mencari makanan yang ia butuhkan dan pemberian pupuk tambahan pun dapat diminimalkan ya sahabat tani. Maka di dalam video ini bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan memberikan penyuluhan tentang asam humat ya sahabat tani. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. Bam! Saya doakan buat sahabatan yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah, rezekinya tambah banyak lagi. Amin ya. Sahabat tani, video ini sebenarnya saya buat khusus buat petani saya. Jadi kami itu ya sahabat tani dapat program pengembangan padi bebas residu dan salah satu sarana produksinya adalah asam humat. Dan mereka tuh masih bingung ya sahabat tani apa itu asam humat dan gimana cara pakainya. Makanya saya buatkan video ini ya sahabat tani biar bermanfaat untuk semuanya, oke? Oke, kita mulai ya sahabat tani. Degradasi lahan adalah suatu keadaan di mana lingkungan biofisik suatu lahan pertanian mengalami perubahan akibat adanya proses yang dilakukan oleh manusia. Perubahan yang terjadi di sini bisa saja berupa perubahan sifat fisik pada lahan itu sendiri, kimia, dan biologi ya sahabat tani. Kondisi degradasi ini sering loh nggak disadari oleh petani sehingga mereka tuh lalai dan pada akhirnya petani tuh bakal kaget bahkan terheran-heran sembari nanya kepada diri sendiri, ini kok kenapa sih hasil pertanianku nggak sebagus dulu gitu loh. Penyebab dari terjadinya degradasi lahan pertanian sendiri ya sahabat tani ada banyak dan yang paling sering terjadi sebenarnya dilakukan oleh petani itu sendiri tanpa ia sadari, yaitu apa? Penggunaan pupuk kimia yang terlalu sering dan penggunaan pestisida yang berlebihan tanpa melakukan yang namanya pembenahan tanah. Kemudian melakukan usaha tani monokultur ya sahabat tani atau melakukan penanaman tanaman sejenis tanpa jeda dan tanpa melakukan yang namanya rotasi tanaman sehingga baik penyakit, jamur atau fungi ya sahabat tani serta racun-racun sejenis pada tanah menjadi terakumulasi hingga berdampak negatif pada usaha budidaya tanaman setelahnya. Selain dua hal umum yang sudah saya kemukakan tadi ya sahabat tani, minimnya pengolahan tanah juga merupakan penyebab dari degradasi lahan. Padahal kita tahu ya sahabat tani bahwa pengolahan tanah dapat memperbaiki sifat tanah dan penjelasannya itu ya sahabat tani sudah saya bahas kemarin pada video yang ini ya sahabat tani. Dan bersamaan dengan pengolahan tanah kita tuh bisa menempatkan cadangan hara organik melalui pelapukan yang namanya bahan organik. Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman. Bahan organik tanah di sini ya sahabat tani merupakan salah satu bahan yang mempunyai peran sangat penting, yaitu pertama sebagai bahan perekat antar partikel tanah. Kedua, menstabilkan pH tanah, dan ini yang terpenting ya sahabat tani, yaitu mengikat unsur hara agar tidak mudah lepas atau terbawa oleh air pada tanah pertanian kita. Bahan organik yang bisa digunakan sebenarnya itu ada banyak ya sahabat tani, mulai dari pembenaman sisa-sisa rerumputan hasil pembersihan lahan kita, kemudian penggunaan kotoran hewan atau biasa kita kenal dengan apa? Pupuk kandang ya sahabat tani. Ingat, pupuk kandang, bukan kandang pupuk, kandang pupuk. Kandang pupuk ya sahabat tani. Kemudian pembuatan kompos dari sisa sayur-sayuran ya sahabat tani atau limbah rumah tangga dan masih banyak lagi. Bahkan kemarin saya tuh baru nonton ya sahabat tani di channelnya Asumsi tentang pengrajin alkohol medis Ciu Bekonang ya sahabat tani, dan dijelaskan bahwa memang kerusakan lahan pertanian itu akibat petani sendiri dan kita tuh perlu ya sahabat tani melakukan pembenahan pada tanah kita melalui bahan organik ya sahabat tani. Ini cuplikan videonya, silahkan. PAL itu instalasi pembuangan air limbah. Nah di sini difermentasi lagi, dijadikan pupuk organik cair, pembenah tanah. Pembenah tanah itu perbaikan struktur tanah.
tanah yang rusak akibat dari para petani sendiri karena memakai pupuk kimia banyak ya, itu yang tidak terserap oleh tanaman menjadi residu di dalam tanah, merusak tanah. Kalau ditanami jebembeng gitu loh Mas, itu tanahnya rusak, bisa diurai kembali oleh pupuk buatan kita. Nah, buat yang penasaran mau tahu video aslinya, tonton deh sahabat tani. Bagus kok buat nambah pengetahuan kita. Dan soal isi kontennya tentang alkohol, saya kembalikan lagi pada sahabat tani ya, gimana penilaian Anda, oke? Baik, sebelum kita lanjut ya sahabat tani, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Oke, selamat datang kembali ya sahabat tani. Sebagai informasi juga, buat yang kemarin tanya, kenapa sih kok Pak PPL ini nayangin videonya itu mesti jam 19 WIB atau jam 20 WITA? Ya, karena di jam segitu petani saya tuh udah pada santai ya sahabat tani. Mereka tuh kadang nongkrong di gardu atau pos ronda atau di warung juga ya sahabat tani sehabis isya sambil menyaksikan materi penyuluhan dari channel ini. Oke, sekarang kita bahas tentang asam humat. Sederhananya ya sahabat tani, menurut referensi, asam humat adalah bahan pembenah tanah alami berbentuk serbuk atau butiran ya sahabat tani yang diproses melalui ekstraksi dan merupakan humus yang dipadatkan dalam konsentrasi tinggi. Jadi ya sahabat tani, bentuknya itu butiran ya sahabat tani, dan kalau kita zoom, butiran itu persis seperti butiran hitam arang padat, dan kalau kita zoom lagi, persis seperti batuan arang ya sahabat tani. Fungsi dari asam humat sendiri yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah. Buat sahabat tani yang masih belum tahu apa itu kapasitas tukar kation tanah, silakan tonton pada video yang ini ya sahabat tani. Dan pastinya ketika tanah Anda memiliki kapasitas tukar kation yang baik, maka tanaman yang ada di atasnya bakalan tumbuh dengan lebih baik ya sahabat tani dan lebih optimal. Fungsi kedua dari asam humat yaitu memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, juga sifat biologi tanah. Nah, juga buat sahabatan yang belum tahu apa itu sifat fisik, sifat kimia, dan biologi, penjelasannya sudah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani. Silahkan tonton setelah ini. Kemudian sebagai sumber makanan bagi mikroba tanah yang pastinya bakalan membuat penguraian bahan organik menjadi lebih cepat ya enggak? Dan pastinya berujung pada penghematan atau efisiensi pemupukan kita nantinya. Dan di tangan kanan saya ini ya sahabat tani ada produk asam humat mereknya Sam Humat. Produk ini kebetulan adalah paket sarana produksi bantuan pemerintah program padi bebas residu tahun 2020. Jadi ini bantuan pemerintah ya sahabat tani buat petani saya pelaksana program padi bebas residu. Produk Sam Humat ini diproduksi oleh PT Arta Prima Humatindo dengan kandungan yaitu pH H2O sebesar 8,2, kemudian CN rasio 17, kemudian N total 1,26%, K2O atau yang sering kita kenal dengan kalium ya sahabat tani sebesar 11,75%, kemudian kadar airnya 12,77%, C organik sebesar 21,29%, Fe total 8.976 ppm, dan Mn atau mangan ya sahabat tani 77 ppm. Ingat ya sahabat tani, Mn itu mangan dan mangan itu bukan makan. Mangan itu bukan makan. Cara pengaplikasian asam humat ini ya sahabat tani yaitu pertama dengan melarutkan 1-2 gram ke 1 liter air, kemudian dilakukan pengocoran merata di sekitaran tanaman kita. Dan cara kedua dengan mencampurkan asam humat ini dengan pupuk organik atau pupuk kimia dengan perbandingan 1 bungkus asam humat ini atau 500 gram ya sahabat tani untuk 50-100 kg pupuk organik atau pupuk kimia seperti urea kah misalnya, NPK atau pupuk yang lainnya. Dan metode aplikasinya ini bisa dengan cara penebaran ya sahabat tani. Oke, baik, sekarang saya mau nunjukin sebuah gambar buat Anda ya sahabat tani, dan saya kasih waktu 15 detik, silahkan dipahami apa maksud gambar ini. Silahkan. Set. Sudah bisa nebak nggak kira-kira apa maksud dari gambar berikut? Baik gambar di kiri maupun gambar di kanan. Gambar ini ya sahabat tani menunjukkan kepada kita bagaimana kemampuan tanah tanpa asam humat dan dengan asam humat ya sahabat tani dalam mengikat unsur hara, di mana ketika tanah diberi asam humat maka tanah akan memiliki kemampuan dalam mengikat hara yang baik sehingga terjadilah efektivitas serapan hara oleh akar tanaman kita nantinya ya sahabat tani gitu.
Oke, menarik kan? Sebelum kita lanjut, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Oke, selamat datang kembali ya sahabat tani. Saya mau pastikan dulu nih Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar ketika ada video baru yang tayang dari channel ini Anda akan langsung dapat notifikasi atau pemberitahuan dari handphone atau komputer Anda. Oke, baik. Sekarang kita akan coba buka dan lihat gimana isi dari asam humat ini. Dan kita akan cek tingkat kelarutan asam humat ini pada air ya sahabat tani. Pertama, saya pengen ukur dulu berapa electrical conductivity atau EC ya sahabat tani pada air sebelum dilarutkan asam humatnya. Oke, ini air tuh banyaknya 500 ml ya sahabat tani, dan nilai EC dari air ini semula adalah 149. Sekarang kita akan larutkan asam humatnya. Nah, ketika asam humat ini kita masukkan ke dalam air, ternyata langsung menghitamkan airnya ya sahabat tani. Dan dosis asam humat yang saya berikan pada 500 ml air itu hanya 1 gram aja ya sahabat tani, bukan 1 malam saja, bukan. Oke, setelah ia terlarut ya sahabat tani, sekarang kita akan ukur bagaimana nilai EC-nya. Ternyata nilainya adalah 669. Dan kalau dilihat seperti ini, saya yakin asam humat ini insya Allah pas buat diaplikasikan ke lahan atau tanaman kita ya sahabat tani. Oke, kita balik lagi ke studio. Nah, kita sudah melakukan percobaan pengukuran ya sahabat tani. Mungkin Anda penasaran, seandainya bikin, bisa nggak kira-kira asam humat ini? Maka saya jawab, sangat bisa loh sahabat tani. Asam humat itu bisa didapatkan dari pembuatan kompos berbahan jerami atau bisa juga berbahan eceng gondok. Penelitian dilakukan oleh Agustian dan kawan-kawan didapatkan hasil bahwa kompos dari bahan jerami padi memiliki kandungan asam humat ya sahabat tani. Artinya ya sahabat tani, kita juga bisa bikin kan? Menurut isi jurnal Agustian dan kawan-kawan ini, bahan yang diperlukan itu cukup mudah loh sahabat tani. Pertama, apa kira-kira? Jerami sebanyak 20 kg, kemudian dedak setengah kilo ya sahabat tani, kemudian gula pasir 100 gram, dan yang terakhir adalah IM4 sebanyak 30 ml aja. Dan dari hasil penelitian tersebut ya sahabat tani, didapatkan kadar asam humat yang tinggi setelah melalui proses fermentasi selama 60 hari. Insya Allah ke depan kita akan praktek ya sahabat tani bagaimana cara pembuatan asam humat ini. Mudah-mudahan saya segera punya tim, jadi saya bisa lebih fokus ke pembuatan kontennya saja ya sahabat tani, dan urusan editing sampai jadi videonya biar tim saya aja yang kerja ya sahabat tani. Tambahan juga nih, saya juga punya pengetahuan bagaimana menciptakan pupuk organik cair atau POC yang kaya akan asam humat ya sahabat tani, yang dapat meningkatkan sifat biologi tanah kita. Mau? Insya Allah akan saya buatkan ke depan ketika tim produksi videonya udah jadi ya sahabat tani. Jadi mohon dukungannya ya sahabat tani. Caranya bisa dengan bagikan video-video yang Anda anggap bermanfaat dari channel ini biar channelnya tuh makin rame ya sahabat tani. Subscribernya makin banyak dan viewernya juga meningkat. Karena dukungan dari Anda semua adalah semangat bagi saya untuk terus berkarya, memberikan penyuluhan serta inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk mendukung pertanian kita menjadi lebih baik lagi. Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Tonton ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.